kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya. Oke, jadi topik kali ini tentang peran perawat sebagai pelaksana tugas dalam kondisi keterbatasan tertentu. Tapi sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini supaya channel ini terus berkembang dan saya akan lebih semangat membuat video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, jadi begini teman-teman, untuk peran perawat yang terakhir ini agak mirip dengan peran perawat sebelumnya ya, yaitu sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang ya. Jadi agak mirip-mirip sedikit bro. Jadi begini teman-teman, untuk peran perawat yang terakhir ini, perawat sebagai pelaksana tugas dalam kondisi keterbatasan tertentu, artinya bahwa misalkan kalau kalian di daerah-daerah, saya kasih contoh langsung ya, misalkan kalau kalian di daerah-daerah pedalaman ya, yang tidak ada dokternya, kemudian tidak ada tenaga farmasinya, kalian bisa memberikan obat ya, atau bisa memberikan pengobatan hanya pada penyakit-penyakit yang umum saja ya. Jadi misalkan kalau di Papua sini banyak sekali malaria ya, atau endemik dengan malaria, kalian bisa memberikan pengobatan untuk pasien malaria, ataukah diare, ataukah ispa, dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kalian ingat bahwa pasien dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa ditangani di tempat kalian bekerja, kalian tetap harus bisa merujuk ya. Tetapi yang paling penting, kalian harus bisa menyesuaikan dengan kondisi pasien. Saya kasih contoh kasus lagi ya. Jadi misalkan kalau kalian di puskesmas minim fasilitas ya, jadi di samping itu tidak ada tenaga dokter ya, yang jelas di situ ya. Nah, bila pasien masuk dengan kondisi tertentu, misalkan dengan, saya kasih contoh, mungkin ada kecelakaan, mungkin jatuh dari tempat yang cukup tinggi, kemudian ada benturan di, saya kasih contoh trauma tumpul abdomen aja ya. Misalkan setelah kalian kaji, ternyata lingkar perut terus bertambah, berarti analisanya bahwa ada perdarahan di dalam perut ya, ataukah internal bleeding. Nah, untuk pasien dengan kondisi seperti begini, kalian harus tetap merujuk pasien ke rumah sakit dengan fasilitas yang bisa menangani kasus seperti ini ya. Itu contoh saja. Kalau kalian mau tanya contoh yang lain lagi, silakan tulis di kolom komen ya, seperti biasa. Kemudian perawat juga bisa memberikan tindakan medis ya, cuman hanya pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi gawat darurat gitu ya. Jadi misalkan saat kalian berdinas, mungkin di puskesmas, apalagi sekarang kan sudah ada puskesmas rawat inap ya, dan misalkan saat kalian dinas tidak ada dokter jaga di situ, ataukah mungkin kalian saat di rumah sakit dan tidak ada, saat itu tidak ada dokter yang menemani kalian, kalian bisa memberikan resusitasi selain pijat jantung, atau saya kasih contoh aja ya, contoh kasus misalkan pasien gagal jantung ya, gagal jantung, kalian bisa lakukan resusitasi dengan pijat jantung, kemudian kalian sesuaikan lagi untuk airway-nya dan lain sebagainya, dan kalian bisa memberikan obat-obat golongan norepinefrin ya, begitu juga dopamin, kemudian SA bila mulai beradi, ataukah kalian bisa memberikan obat-obat gawat darurat yang lain seperti lidokain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seorang perawat juga harus bisa melakukan resusitasi dengan baik. Tetapi yang paling penting bahwa kalian harus betul-betul memahami tindakan resusitasi yang akan kalian lakukan gitu ya. Oke, saya rasa itu saja beberapa contoh, dan kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen ya.
saya dengan senang hati akan menjawab. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Salam kompak.